أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradum muntashir muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Surat Al-Qamar, surat yang ke-54, ayat ke-6 sampai ayat ke-8. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi kita agar petunjuknya itu sampai dan paham kita apa yang dimaksud dengannya. Terkadang Al-Quran itu memberikan berbagai macam perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan, atau contoh-contoh dan perbandingan-perbandingan, supaya tertangkap di kita apa yang dimaksud, sehingga makna yang jauh menjadi dekat, yang abstrak seakan menjadi konkret, sesuatu yang sulit dijangkau oleh akal pikiran bisa dijangkau. Itulah dia perumpamaan. Antara lain ayat yang dibaca oleh Ustadz Imam kita tadi, contohnya Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. Di situ ada ka. Kata-kata ka itu orang terjemahkan ke dalam bahasa kita seperti. Jadi yauma yakunun nasu kal farash, seperti al farash. Ayat yang keempat tepatnya. Seperti di sini terjemahnya laron. Al-mabthus, yang berterbangan. Suasana kiamat, petakannya, huru-haranya, kedahsyatannya, kengeriannya, kacau balaunya, agar dapat ditangkap, karena kiamat itu belum terjadi. Dapat kita bayangkan suasananya, maka dibikinlah perumpamaan, namanya kal farash, matashbih, seperti laron. Nanti dalam firman Allah yang kita baca di awal tadi, surah Al-Qamar ayat ke-7 berbunyi ka'annahum jaradun muntashir,
seakan-akan mereka itu seolah-olah seperti jaradun, belalang, muntashir, yang berterbangan. Satu seperti larut, yang satu seperti jarad belalang. Apa beda? Mal farqu bainahuma, apa beda keduanya ini? Mari kita pahami sejenak. Menurut para ulama, kalau kita rujuk dan kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, dapat kita ambil suatu keringkasan. Al-Qari'ah itu bicara tentang huru-hara saat terjadinya kiamat. Sementara surat Al-Qamar, surat ke-54, ayat 6 sampai 8 bicara tentang suasana ketika kebangkitan. Saat hidup kembali. Atau namanya saat nusyur. Pagi hari kita juga baca wa ilaihin nusyur. Atau saat khuruj. Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari keluar. Dalam surat ini, yakhrujuna minal ajdath. Mereka keluar dari kubur. Bukan kubur disebut, tapi ajdas. Nanti ada bedanya. Seakan mereka seperti belalang yang berterbangan. Nah, kita coba pahami satu persatu. Surat Al-Qari'ah dulu. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kita tengok apa itu makna al-farash. Al-farash itu rupanya sejenis serangga malam yang berterbangan, mengitari api atau cahaya atau lampu. Lebih-lebih saat hujan. Mereka berkeliling memutarinya, seakan mereka itu tanpa arah. Terbangnya tidak beraturan. Sehingga ada juga orang yang memainkan dengan anai-anai. Anai-anai atau nyapu bahasa kaminya. Ko bahasa kami. Ya, ambo orang Kamang, ibu orang Kule. Nah, kita tinggalkan perdebatan itu. Kok nyapu, kok orang kuala mati, kita tinggalkan kedua-duanya. Kita paham sendiri laron. Atau sesuatu yang berterbangan, berputar-putar, mengelilingi api. Tidak beraturan, kadang-kadang seakan-akan ingin berbenturan satu sama lain. Tidak tentu arah. Ini namanya penyerupaan. Supaya tertangkap di kita apa yang dimaksud. Dalam balaghah namanya ini tasbih. Ada wajah syabahnya. Kita ambil contoh. Sipulan seperti anjing. Sipulan seperti anjing. Kita belum jelas lagi apanya yang seperti anjing. Harus ada wajah syabahnya namanya. Misalnya, sipulan seperti anjing ketika pipis. Berarti yang seperti anjingnya apa? Ketika dia pipis, kencing. Sipulan seperti anjing selalu mengonggong. Berarti ketika sipulan ini suka, jadi jelas kemana arahnya. Itu namanya wajah syabah. Si anu seperti harimau. Apanya? Itu tergantung apanya yang kita sepertikan. Atau seperti baru, seperti kera. Apanya? Harus kita ketahui
wajah syabahnya itu. Makanya kita tidak perlu marah dulu kalau orang bikin penyerupaan sebelum kita tahu apanya yang diserupakan. Di sini apa yang diserupakan? Disepertikan lah. Itu yauma yakunun nasu kal farashil mabathus. Wajah syabahnya atau penyerupaannya kekacauan huru-haranya, membuat manusia lari lintang pungkang, tidak tentu arah. Likulli mri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Nah, kan gitu. Dalam surat apa? Masih juz Ammah. Hari ketika faidza ja'atis sakh yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli mri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Surat Abasa wa Tawalla juz Ammah. Apabila datang suara yang memekakkan telinga, sakha, yakni tiupan trompet. Yauma yafirru, pada saat itu, pada ketika itu, yafirru, lari. Almar'u, seseorang, min akhi, dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, daripada istri dan anak-anaknya, atau daripada kawan dan konco serta anak-anaknya. Kenapa li kullim, li karena. Kenapa mereka karena? Karena setiap orang ketika itu di antara mereka yauma idin ada sya'nun, ada urusan yang menyibukkannya. Apa urusan menyibukkan? Urusan menyelamatkan diri. Mereka takut, mereka ngeri karena kedahsyatan, kengerian, petaka demi petaka, kegoncangan demi kegoncangan, sehingga manusia itu disibukkan oleh dirinya sendiri daripada memikirkan orang lain. Dalam surah Al-Hajj disebutkan, ibu yang menyusukan anaknya, dia tidak peduli dengan anak yang sedang disusukannya. Seorang perempuan yang hamil, lepas dan gugur kandungannya, tidak peduli. Kenapa? Dia disibukkan untuk menyelamatkan diri. Itulah hari engkau taran nasa sukara, engkau lihat manusia mabuk. Padahal mereka tidak mabuk, tapi azab yang sangat besar. Surah Al-Hajj. Jadi serupanya apa? Huru-hara, kacau balau, di mana orang tidak sempat lagi dan tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Jangankan huru-hara kiamat, ketika terjadi gempa saja, kita kemarin-kemarin, tahun-tahun yang lampau, yang kita pikirkan bukan orang. Kita dulu melompat, kita dulu lari, kita dulu keluar. Setelah tiba di luar baru kita ingat, anak mana, ibu mana, nenek mana. Ya secara otomatis refleks orang itu yang dipikirkannya siapa? Dirinya. Itu gempa atau longsor atau angin badai. Refleks dia memikirkan dirinya sendiri. Tidak bisa dibantah. Karena manusia lebih cinta kepada dirinya sendiri dulu. Apalagi kiamat. Kiamat itu tidak ada waktu. Karena petakannya terus menerus. Gempa di dunia, gempanya paling-paling sekian lama. Sekian saat. Tapi gempanya, ayat yang dibaca oleh beliau tadi, saya tadi menyimak, bersama-sama menyimak kita. Lalu saya ingat habis salat, ini sajalah gaji kita. Walaupun gaji kita sebetulnya itu yang saya persiapkan. Tapi supaya cocoklah dengan ayat ini dibaca. Itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bukan gempa tapi digempakan, karena kalimatnya zulzilat, majhul namanya. Saya gambarkan sedikit saja.
Sesuatu itu kalau digempakan, berarti sesuatu itu objek saja. Tenaga itu bukan dari diri sendiri. Kekuatan bukan dari sendiri, tapi digempakan. Apabila bumi digempakan, digoncang, ada. Bukan gempa sesaat, bukan gempa di tempat tertentu, tapi bumi. Nah, ketika itu manusia tidak sempat lagi untuk, tidak ada peluang, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk memikirkan orang. Nah, suasana hari itu, gunung-gunung berhamburan, lautan meluap, angin badai, bintang-bintang lepas daripada jalurnya, digambarkan langit terbelah, insyaqqat, infatarat. Suasana itu membuat manusia itu untuk menggambarkan suasana itu sama dengan laron itu. Putar-putar ke sana ke sini. Tapi kemana hendak lari? Ainal mafar? Kemana hendak lari? Karena kejadiannya bagata, tiba-tiba. Tiba-tiba bagi orang tidak siap. Tapi bagi kaum muslimin yang berilmu, orang beriman yang punya ilmu, dia sudah lama mendapat informasi daripada ayat dan hadis Nabi, ada tanda-tandanya. Orang yang tidak percayalah yang tidak siap. Maka dikatakan bahwa orang yang hidup saat kiamat terjadi adalah orang yang celaka. Orang yang kafir. Orang mukmin sudah mati sebelumnya. Kita lebih arahkan lagi kepada kajian itu. Jadi, kal farashi. Nah, dalam surah Al-Qamar, kita bahas lagi di surah Al-Qamar bagi yang menyimaknya. Di sini sebutkan fatawalla anhum. Maka berpaling sajalah engkau daripada orang ini ya Muhammad. Sudah dikasih peringatan, penjelasan, ajakan, seruan, disampaikan berbagai macam informasi, ayat-ayat, tapi mereka malah menentang, engkar, olok-olok, dituduh malah Nabi gila segala macam. Nabi menyampaikan tentang kiamat, pasti suatu saat kiamat, ada hidup lagi, nanti ada di akhirat, ada hari pembalasan, ada neraka, ada surga. Malah Nabi tuduh dengan macam-macam tuduhan. Gila Muhammad ini. Dituduh gila. Maka orang-orang seperti ini, yang sudah diajak, diseru, tiada henti, nah tawallah, paling sajalah dari mereka ini. Watawalla anhum. Tinggalkan dan biarkan mereka. Nanti yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Pada hari nanti tiba saatnya yad'u, memanggil, menyeru, si da'i. Adai kan penyeru. Yad'u menyeru. Kata kerja yang menyeru da'i. Seruan dakwah. Yauma yad'u da'i, pada saat, pada hari menyeru, memanggil si penyeru, ila syai'in nukur, kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Dipanggil bagaimana? Dipanggil untuk berkumpul. Bagaimana memanggilnya ini? Kita lihat dalam kitab Safwah. Terompet itu kan dibunyikan nanti terakhir kali saat-saat akan dibangkitkan manusia. Jadi pertanda dimulainya kebangkitan hidup kembali dibunyikan sangkakala. Setelah ditiup sangkakala, ini pernah kita sampaikan dulu, maka bumi baru, karena bumi lama sudah habis, hancur. Yauma tubaddalul ardu ghairil ard, saat dimana nanti bumi diganti dengan bumi yang baru, bumi akhirat. Mulailah bumi itu retak-retak, ringkah-ringkah. Seperti setelah hujan turun, tidak lama kemudian tanah-tanah
parak-parak, ladang-ladang di dunia ini mulai letak-letak ringkah-ringkah. Tempat akan keluarnya tunas, kecambah, bannya, sampai keluar kata, atau cikal keluar. Sebelum keluarnya jaguang yang dituga, tahu tuga? Atau sebelum sesuatu yang kita tanam, bijinya, bijonya, tampangnya ke tanah, sebelum dia keluar kan mulai retak-retak rengkah-rengkah. Retak-retak rengkah-rengkah itu namanya tasyakkak. Tasyakkakul ardu anhum sira'a. Dalam surat Qaf tasyakkak, retak-retak rengkah-rengkah. Sebelum keluar sesuatu. Maka mulailah bumi baru itu retak-retak ringkah-ringkah. Dari retak-retak ringkah-ringkah itulah muncul jasad-jasad tubuh-tubuh manusia. Nah, kan? Yasduru, ayat yang beliau baca tadi yasduru. Yaumaidi yasduru. Yasduru itu muncul. Muncul ke atas atau ke permukaan namanya yasduru. Baik muncul ke atas atau ke depan, pokoknya ke permukaan namanya yasdur. Itu makanya dada kita namanya sadru, karena dia muncul ke depan, ke permukaan. Yasduru muncul, timbul. Apa yang muncul, apa yang timbul? Jasad-jasad. Jasad apa? Jasad baru. Jasad lama api sudah habis. Makanya orang kafir, orang yang ingkar tidak percaya karena mereka menganggap jasad lama sudah habis. Kita sudah menjadi turab, izaman, turaban, izaman. Apakah kita nanti akan hidup lagi? Kan itu yang ditentang Nabi Muhammad SAW. Itu aidha mitna wa kunna turaba. Zalika rajun mait. Apakah kita ini telah menjadi tanah, tulang-tulang kita sudah hancur, kita akan kembali hidup lagi? Hada syai'un ajib. Ini sesuatu yang ajib. Ajaib ini katanya. Aneh. Gila Muhammad ini. Sehingga dalam surat Yasin ada yang membawa tulang-tulang. Bukan tulang yang di sebelah. Memang tulang betul. Tulang-tulang yang sudah agak lama terpendam di tanah Makkah, agak rapuh-rapuh digalinya tulang-tulang. Dibawanya ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diunjukkannya, tulang-tulang itu dihancur-hancurkannya, dihambur-hamburkannya ke langit. Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Muhammad, engkau yang mengatakan setelah mati kita akan hidup lagi seperti ini. Man yuhyi. Siapa ini yang akan menghidupkan? Al-Nizam, tulang belulang ini, wahia ramim, dia sudah hancur, dia ampun ke atas. Wa dharaba lana mathala wa nasya khalqa. Kan surat Yasin. Surat Yasin itu perlu kita pahami, jangan hanya kita sedekahkan saja kepada orang lain, ada untuk kita nanti. Kita kan biasa mensedekahkan surat Yasin kepada orang mati. Kalau kita sedekahkan semuanya hilang untuk kita. Ya, pahamilah surat itu. Saya berniat di Selasa depan akan membahas surat Yasin itu sampai tamat. Karena isinya luar biasa. Nah, kita mulai hari ini seperti itu. Dalam surat Yasin kan bunyi itu, wa dharaba lana mathala. Ada seseorang yang angkuh, congkak, sombong, engkar luar biasa sampai dia memberikan perumpamaan kepada kami. Wa nasya khalqah, dia lupa asal muasal kejadiannya. Lupa sesak dapurnya. Ini kan lupa sesak dapur soalnya tu. Sikuah bahasa Koreanya, dapur. Dapur. Dapur.
Daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala may yuhyil izama. Dia berkata, siapa yang akan menghidupkan tulang yang hancur ini Muhammad? Wahai Ramim. Jawaban Nabi kan ringkas saja firman Allah. Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan yang akan menghidupkan siapa yang membikinnya pertama kali. Ya habis cerita. Jadi tadi kajinya setelah tanah-tanah retak-retak rengka-rengka itu, dari rengkaan itu muncul jasad baru. Jasad lama sudah habis. Jasad baru. Jasad baru itu seperti kita ini. Tergantung usia berapa kita meninggal, bentuk siapa kita meninggal, seperti itu nanti bangkit keluar. Bukan berubah. Berubah itu di neraka. Di neraka berubah kepada yang jelek. Di surga berubah kepada yang bentuk baik, bagus. Kalau di akhirat samalah, kita kenal mengenal nanti. Jadi saya baca dalam kitab Al-Hayatul Akhirah, sama. Kalau kita mati di masjid ini semua seperti ini, ya kita sama lagi. Cuma bertelanjang saja bedanya. Jasad yang dibentuk itu jasad baru seperti ini, tidak rubah. Bibitnya bibit lama lah. Bibitnya bibit lama. Kalau jagung yang kita tanam, yang tumbuh kan bukan padi. Kalau tomato kita tanam, tomato, lo pula ada tomat, Bu. Tomato pula yang tumbuh. Tidak berbeda seperti itu jasad kita. Keluar, yasduru muncul ke atas. Keluar namanya khuruj. Kalau muncul yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Kalau yakhruju, kharaja yakhruju, keluar. Kalau yasduru muncul ke atas. Nah, nanti setelah muncul itu, seperti belalang. Itu dia. Dalam surah Al-Qamar. Mereka keluar dari tempat di mana jasad mereka berada. Tempat jasad berada itu ajdas. Berbeda dengan kubur. Kubur tempat di mana jasad dipendam. Setelah ditinggalkan jasad di dunia itu kubur. Tapi tidak dipakai istilah kubur, tapi ajdas. Ajdas tempat keberadaan jasad baru. Nah, kita tidak tahu nanti jasad baru kita itu di bumi mahsyar itu di mana gerang, tidak tahu kita. Jasad kita tidak tahu. Tapi jasad-jasad itu sudah terbentuk dalam bumi baru, dalam tanah. Membentuk lagi. As-Sabuni mengatakan, wallahu alam, pendapat beliau, nanti terdengar panggilan malaikat. Malaikat diperintah oleh Allah. Memerintahkan agar semua tulang belulang yang sudah terpisah-pisah untuk kembali bersatu membentuk kerangka. Sendi-sendi, ensel-ensel. Daging-daging dan kulit-kulit. Kalian diperintahkan oleh Tuhan kalian untuk kembali bersatu membentuk jasad baru. Itu namanya istami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Dengarkan si penyeru menyeru. Itu menurut pendapat beliau, As-Sabuni. Dalam tafsir beliau jadi 3. Itu jasad baru. Lalu keluarlah. Keluarnya itu khusya'an namanya. Dalam ayat ke-7, khusya'an. Di sini diterjemahkan tertunduk. Absaruhum. Pandang mereka tertunduk, tidak berani mengangkat, tidak berani mendongak. Kita lihat dalam tafsiran para ulama-ulama tafsir, itulah namanya khasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yaumaidin khasyiyah, tertunduk hina, tidak berani mendongak. Kalau sekarang kan orang masih berani mendongak. Tahu mendongak? Mencilangak? Tahu mentangangak? Ya, 3, Pak. Sini orang bisa aja begini.
bisa angkat kepala, bisa menunjuk dengan hei, 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 hei katanya, bisa saja. Saya pecat kalian nih. Kalian kan petugas, pecat katanya, bisa saja. Tapi tidak ada hari itu orang berani mendongak. Habis. Karena semuanya sudah tanggal. Ketika mati semua sudah tanggal. Tanggal, tidak bukan tanggal, ditanggalkan semua. Ayo lapeh, dilapeh semua. Wawe dulu tangga perlu lapeh, tangga. Ditanggalkan, dilapehkan. Habis semua. Kita mati itu kan menghabiskan semua. Maka semua yang dicari atas dunia tinggalkan. Tinggalkan. Pangkat, jabatan, status, kedudukan, kekuasaan, harta benda tinggalkan. Kecuali apa yang telah engkau pindahkan ke akhirat. Habis kan? Nah, ketika kita bangun nanti di akhirat, berbangkit itu, tidak ada yang kita bawa. Apa yang akan didongakkan lagi? Tidak ada. Orang makanya menongak karena pangkat ada di sini. Karena dia punya jabatan, punya kekuasaan. Di akhirat sudah habis. Disitulah Allah memamerkan siapa dia. Malik yaumiddin. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan dan kekuasaan hari ini? Tidak ada yang menjawab. Lillahil wahidil qahar. Milik Allah. Yang maha perkasa, maha memaksa. Ini dia. Nah, cepat kita lagi kembali. Ini suasananya sudah suasana baun ini. Khushan absaruhum yakhrujuna minal ajdas. Mereka keluar dari ajdas. Daripada tempat di mana jasad mereka berada, kubur. Orang terjemahkan kubur, kelah. Nah, ini yang kita gambarkan. Ka'annahum jaradum muntashir. Ka'annahum seakan seolah mereka itu belalang. Kalau tadi farash. Tadi bunyinya kal farash. Sekarang ka-nya jarad. Seakan seolah mereka keluar dari tempat jasad mereka berada, yasduru muncul ke atas, lalu nusyur berpencaran, jaradu muntasir, seperti seolah jarad belalang. Belalang yang keluar daripada sarangnya bisa mencapai jutaan. Kalau belalang hama itu kalau keluar bisa habis gandum ratusan hektar, sebentar saja habis. Belalang inilah yang pernah menghantam Amerika, menghantam ratusan hektar dalam sekejap. Dilumatnya gandum. Di tempat kampung kawan saya di Kepulauan Riau, pernah belalang muncul dulu. Habis semua atap-atap, karena atap-atap rumah sana rumbia. Bis. Bengkalis, di Bengkalis. Tahun berapa saya lupa, dia mengatakan dia orang sana. Belalang kalau ketika keluar daripada sarangnya, mereka menuju satu arah. Bukan berpencar. Itu bedanya. Kalau laron, berpencar, berputar, kian kemari. Ujungnya mati. Kan itu ujungnya mati. Tetapi kalau jarad, dia keluar dari sarang, bukan mati, dia mencari makan. Sarang. Daun-daun apapun dilahapnya semua, tanaman dilahap semua. Seperti itu manusia kita keluar. Jadi kalau Al-Qari'ah bicara tentang huru hara kiamat. Jika di sini seperti belalang bicara tentang kebangkitan hidup kembali. Bagaikan belalang yang keluar. Intisar. Di sini muntashir. Intisar itu intasyara. Berterbangan. Itulah nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ila nusyur. Kita nusyur itu seperti belalang.
heboh, ribut, heboh, ribut, bertanya-tanya. Setelah itu dibiarkan kita heboh, kita hanya bisa melihat, yubassarunahum, hanya bisa melihat, memandang, ini teman, ini kawan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semuanya suasana menakutkan. Nah, sampailah tiba panggilan. Apa bunyi panggilan? Panggilan untuk berkumpul. Diseru untuk berkumpul. Berkumpul di mahsyar. Setelah keluar daripada sarang kita, seperti belalang keluar daripada sarang, dibiarkan kita ribut, heboh, tiba panggilan. Itu dia. Wastami' yauma yunadil munadi. Dengarkan itu panggilan. Panggilan untuk berkumpul. Maka semua orang nanti dihalau. Yusaku. Namanya ila rabbika yauma iznil masak. Kepada Tuhanmu nanti kamu akan dihalau. Keluar daripada kubur atau tempat mana jasad dipendam. Sudah keluar nanti roh masuk, hidup, lalu dihalau. Ja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Setiap orang nanti akan digiring oleh penggiring menuju tempat berkumpul. Muhti'ina ilada. Muhti'in. Mereka patuh, tidak membantah, tidak mengerengkang, tidak banyak tanya. Mereka tidak bicara. Kecuali hams. Serta hams. Apa hamsah? Hanya gerak-gerak bibir. Gerak-gerak bibir, bisik-bisik. Tapi tidak berani bertanya. Yang jelas dia halau, digiring, tidak ada yang bantah. Muhti'ina ilada. Ayat ke-8. Mereka tunduk patuh. Tidak ada yang mengingkar. Kamawa aku, tidak ada yang begitu. Dimawa aku, kekama aku. Tidak ada yang mengerengkang, tidak ada yang melawan. Semuanya muhti'in, khusya'an absaruhum. Tunduk, tidak ada suara. Kepada si penggiring dihalau. Yaqulul kafirun. Hari itu, saat itu, orang-orang kafir berkata, berbisik berkata, inilah hari yang sangat-sangat sulit. Yaumun asir. Hari-hari yang luar biasa, kesulitannya makin lama makin bertambah hebat. Inti kaji kita sepagi ini itu. Nah, teringat ayat yang beliau baca, saya putar saya kaji ke situ, habis subuh. Misalnya kaji kita kan sambungan kaji yang lampau, tentang niat jahat dan niat buruk. Niat jahat apalanya? Niat baik dan niat jahat. Cuma berputar lagi kajinya, sesuai dengan situasi kondisi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama tentang info Al-Quran. Namanya An-Naba. Itu yang Naba itu. An-Naba kan nama surat. Awal juz amma. Tapi yang dimaksud An-Naba adalah berita menggemparkan. Amma yatasa anin. Naba itu berita yang menghebohkan. Apa berita menghebohkan? Kiamat. Berita apa itu? Berita tentang hari kebangkitan. Berita apa? Berita tentang kita akan dihalau, digiring dan dikumpulkan, dihimpun, nanti akan kita akan jadi pesakitan. Sebagai orang tertuduh, sebagai orang yang didakwa, sebagai orang yang diminta pertanggungjawabannya. Namanya naba, anin naba ilazim. Inilah an-naba yang disampaikan Al-Quran. Mudah-mudahan berita-berita besar dahsyat itu bukan menjadikan kita bertambah sombong, tapi hendaknya menjadikan kita untuk hati-hati, waspada, bersiap dan berbekal serta berbenah untuk menghadapi hari yang pasti itu. Karena hari itu namanya al-haqqah, hari yang pasti benar. Al-waqi'ah, hari yang betul-betul terjadi. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ada faedahnya bagi saya. Saya harapkan juga bagi kita semua, amin. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum.